motor Pak ya, motor buat bukti ya, kosong ya. Ya. Udah ada. Pelan-pelan berarti. Air. Bagus guys. Jelas ya. Ini mustika naga. Mustika naga. Iya, enggak. Dan medianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di lokasi daerah Boyolali. Sekarang saya sedang ada di daerah Gunung Merapi. Seperti apakah sejarah petilasan ini? Yuk kita saksikan aja sejarahnya. Kali ini saya mengisahkan sejarah tentang petilasan ini yang diberikan oleh para sesepuh Gunung Merapi. Dikisahkan pada zaman kejawen kuno, lokasi ini ada seseorang empuh yang sakti mandraguna, yaitu Empu Rama dan Empu Barada. Kedua empu ini dulu sangat terkenal di Nusantara tanah Jawa. Singkat cerita, Empu Rama dan Empu Barada ini sedang membuat sebuah pusaka, yaitu pusaka keris. Dan singkat cerita, di sisi lain ada sebuah dewa, yaitu dewa bernama Batara Narada dan Batara Penarikan. Kedua sosok dewa ini adalah mengontrol alam semesta di jagat raya ini. Singkat cerita, Batara Narada dan Batara Penarikan ini sedang mengontrol ke bumi untuk melihat situasi gunung-gunung di tanah Jawa. Singkat cerita, para dewa ini kembali ke Kayangan untuk melaporkan kepada Dewa Batara Guru. Sesosok dua dewa ini, yaitu Dewa Batara Narada dan Dewa Penarikan ini, melaporkan kepada Dewa Batara Guru dan Batara Narada ini berkata kepada Dewa Batara Guru. Dia berkata, "Wahai Batara Guru, saya sudah mengecek lokasi di bumi, yaitu gunung-gunung,
ada satu gunung yang agak miring. Gunung itu harus dipindahkan Batara Guru. Dan Dewa Batara Guru pun menjawab perkataan dari Dewa Batara Narada. Baik, selesaikan aja Batara Narada, kalau itu terbaik untuk di bumi. Jadi pindahkan gunung itu ke dataran rendah biar jangan menjadi musibah di bumi. Singkat cerita, Dewa Batara Narada pun berkata lagi kepada Dewa Batara Guru, ada sosok orang yang tinggal di dataran rendah itu, yaitu dua sosok empu itu, yaitu Empu Rama dan Empu Pamadi. Sosok empu itu tinggal di lokasi daerah tanah rendah itu. Sosok dewa ini langsung menemui dua sosok empu sakti mandraguna itu untuk memberitahu bahwa gunung ini mau dipindahkan di dataran rendah, yaitu di tempatnya kedua sosok empu itu. Singkat cerita, kedua dewa itu, yaitu Dewa Barada dan Dewa Panarikan pun turun ke bumi untuk menemui kedua sosok empu itu. Dan singkat cerita, para dewa pun disambut oleh kedua sosok empu itu. Dan seketika itu para dewa pun mengatakan kepada kedua empu itu, yaitu Empu Rama dan Empu Pamadi. Para dewa pun berkata, Hai para empu, saya dipindahkan oleh Dewa Batara Guru untuk memindahkan sebuah gunung ke tanah rendah ini. Bisakah para empu pergi dari daerah ini? kedua empu itu pun menjawab perkataan dari Dewa Narada. Maaf, Dewa Narada, saya tidak bisa pergi dari lokasi tempat ini karena saya tidak bisa membuat benda pusaka di tempat lain karena tempat ini sudah menyatu dalam tubuh saya. Singkat cerita, para dewa ini sedikit marah karena perintah dari dewa. Dua empu ini melanggar. Jadi seketika itu Dewa Barada dan Dewa Panarikan pun marah dan adu perang dengan kedua empu itu. Singkat cerita, peperangan pun terjadi antara dewa dan empu itu. Perang pun dimulai dengan adu keilmuan dan adu kedikjayaan. Seketika itu para dewa pun menyerang dua empu itu dan terjadilah sebuah keilmuan tingkat. Dalam peperangan itu terjadi sampai 5 hari 5 malam. Belum ada titik-titik kekalahan dari para dewa dan para empu ini. Memang Empu Rama dan Empu Pamadi ini tidak diragukan kesaktiannya. Dewa pun bisa dilawan. Singkat cerita, para empu pun kalah fisik karena manusia tidak bisa
kuat dari para dewa. Singkat cerita, para dewa pun marah kepada kedua empu itu, dan kedua empu itu pun dihukum oleh para dewa. Dan kedua empu itu pun, Empu Rama dan Empu Pamadi pun dihukum ditindihin gunung yang mau dipindah. Para dewa angin, dewa bumi, dewa api pun mengangkat gunung itu, yaitu Gunung Jamurdipa. Dulu Gunung Merapi ini adalah sejatinya Gunung Jamurdipa. Singkat cerita, gunung itu pun berhasil dipindahkan ke dataran rendah, yaitu di lokasi para empu itu. Dan seketika itu pun para empu itu pun ketindihan gunung itu, dan sejatinya Gunung Merapi itu adalah Gunung Jamurdipa. Dan sosok kedua empu itu pun menjaga Gunung Merapi sampai sekarang. Dan itulah asal usul Gunung Merapi, yaitu dulunya adalah Gunung Jamurdipa. Dan itulah kisah sejarah dari Gunung Merapi. Itulah hasil dari mediasi saya kepada sesepuh-sesepuh Gunung Merapi, yaitu dulunya adalah bernama Gunung Jamurdipa. Dan itulah sejarahnya Gunung Merapi dari hasil saya mediasi dengan para leluhur-leluhur sesepuh-sesepuh Gunung Merapi. Jadi penunggu Gunung Merapi ini adalah sosok dua empu itu, yaitu Empu Rama dan Empu Pamadi. Dan itulah asal usul Gunung Merapi. Cerita hasil mediasi saya dari para sesepuh-sesepuh Gunung Merapi. Asal usul Gunung Merapi ini bisa dinamakan Gunung Merapi karena para empu itu membuat pusaka dengan tungku pengapian, dan tungku pengapian itu tertindih oleh gunung ini, yaitu yang dinamakan Gunung Merapi. Dulu gunung ini bernama Jamurdipa, sekarang dinamakan Gunung Merapi. Mengapa bisa dinamakan Gunung Merapi? Karena tungku sakti dari milik empu itu ketindihan gunung. Jadi dinamakan Gunung Merapi karena tungku itu mengeluarkan asap dan api. Jadi bisa dinamakan Gunung Merapi. Dan itulah sejarahnya asal usul Gunung Merapi yang sampai sekarang sering mengeluarkan asap karena ada sesuatu tungku milik para empu yang ketindih di Gunung Merapi. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.